ketika Anda meminta rezeki yang baik, bukan yang banyak. Tiap pagi Nabi minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Thayyiban itu apa? Baik. Bukan yang banyak. Karena kalau banyak, rizqan kasiran. Tahukah kalian teman-teman, kapan kalian banyak minta yang banyak-banyak? Ya Allah, berikan padaku rezeki yang banyak. Kalau dikabulkan banyak, dikabulkan banyak, minta banyak, kasih banyak, minta banyak, kasih banyak. Kalau jatahnya habis, setelah itu apa? Setelah itu apa? Mati. Betul atau tidak? Maka minta rezeki banyaknya atau baiknya? Baik. Karena kapan minta banyak, hati-hati. Punya 10 permintaan rezeki, semuanya dikasih Allah, hati-hati. Bahkan kalau Anda minta 10, dikasih 10 semua, Anda harus bertanya dalam diri, waduh, jangan-jangan ajalku sudah dekat. Sorry ya. Karena serius, itu jadi rumus rezeki. Jatah hidup sama dengan jatah rezeki. Nggak ada satu nafas akan wafat. Itulah tadi ayat yang dipakai Imam Malik, Sensei Malik tadi, bahwa sesungguhnya semua yang melata di bumi Allah menjadi penanggung jawab rezekinya. Maka saya selalu bertanya pada orang yang sudah saya kasih dengar kisah tadi, orang timur dan orang barat. Sekarang siapa yang ingin berdoa, ya Allah, aku minta rezekiku yang banyak ya Allah. Mau sekalian banyak atau dicicil aja? Saya nanya, jawab dong sebelum kita sholat maghrib. Kalau minta rezeki, minta sekaligus banyak atau dicicil saja? Nggak apa-apa, satu-satu aja. Saya serius nanya. Sekarang minta jodoh, kaya raya, minta mobil, minta pekerjaan, semuanya mau dikasih sekalian atau dicicil aja? Nggak, secukupnya, secukupnya. Iya. Jadi enaknya gimana? Jadi gimana enaknya? Mau semuanya atau cicil aja? Secukupnya. Jadi ya Allah, saya minta rezeki secukupnya. Mari kita ubah doa kita. Kemarin kita bilang ya Allah sebanyak-banyaknya. Sekarang ya Allah secukupnya. Maka ada doa Nabi tentang itu. Allahumma, coba ikut saya, Allahumma ikfini, cukupkan aku. Coba, ya Allah, cukupkan aku. Nabi nggak bilang kayakan aku, enggak. Nanti yang kedua itu, coba ikut saya, Allahumma ikfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwaka. Doa ini juga menjadi doa pelunas utang. Kata Ali bin Abi Thalib, saya diajarkan satu doa oleh Nabi yang kalau kamu baca, kata Nabi, walaupun utangmu sebesar gunung Uhud, Allah akan lunasi. Apa terjemahannya? Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan kayakan aku dengan rezeki darimu tanpa perlu mengharap kepada selainmu. Nanti kita akan bahas doa ini setelah sholat maghrib. Demikian, arigato gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat maghrib di mana kita? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita fokus 6 lagi. Jadi rezeki itu dia akan datang dengan keajaibannya. Jadi saya tidak membahas pasti datang rezekinya, itu sudah jelas. Anda bekerja pasti datang, nggak bekerja aja datang, apalagi nggak kerja kan jelas. Rezeki tanggung jawab Allah, hak hamba, pasti kalian dapat. Permasalahannya sesuai nggak dengan yang harapan kalian. Kalau sesuai namanya taufik, berarti apa yang Anda minta itulah taufik dari Allah. Kalau nggak sesuai, berarti itulah yang terbaik pilihan Allah. Sederhana. Nah, tema kita hari ini tidak bahas tentang rezekinya, enggak, keajaiban rezekinya. Kapan rezeki itu datangkan keajaiban? Ketika kita dapat hal yang ajaib. Oh mustahil ini Ustaz, kok bisa datang? Satu, ketika Anda yakin pada Allah bahwa Dialah yang akan memberikan rezeki dan apa saja yang kamu minta bisa Allah penuhi. Keyakinan itulah yang mahal. Uda'uni astajib lakum. Yakin gak kalian? Kalau kemudian berdoalah pada Allah, aku akan jawab doa kalian. Dalam ayat yang lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi. Hendaklah mereka, barang siapa yang bertanya padamu wahai Muhammad tentang aku, jawablah aku dekat. Beritahu pada mereka wahai Muhammad bahwa aku menjawab doanya orang berdoa kalau dia berdoa. Maka hendaklah dia mengikuti arahanku, kata Allah, wal yu'minu bi, dan hendaklah dia yakin kepadaku. Maka poin pertama kita tentang keajaiban rezeki, yakin pada Allah. Yakin, inilah ilmu yang sangat mahal sekali bagi seorang yang berdoa. Anda berdoa, yakin nggak? Kalau yakin, Anda akan dapat keajaiban. Kalau enggak, rezeki hanya sekedar rezeki. Kapan keajaibannya? Ketika Anda yakin. Yang kedua, teman-teman, yang tadi kita bahas di awal, ada ridho seseorang yang paling penting untuk Anda dapatkan. Apa setelah yakin pada Allah? Ada ridho pada kedua orang tua. Ada ridho kedua orang tua yang harus Anda dapatkan. Tidak akan pernah mendapatkan keajaiban dan keberkahan rezeki orang yang tidak pernah bisa mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya. Ya. Maka jangan pernah berharap kamu akan lulus S3, lulus. Tapi kalau nggak minta doa orang tua, lulus biasa-biasa aja. Tapi kalau kamu mau ilmu kamu bermanfaat, selesai dari luar negeri, pulang ke Indonesia ilmu kamu dimanfaatkan oleh banyak orang, mintalah ridho orang tuamu. Karena tidak ada orang yang berkah hidupnya di bumi Allah ini kecuali orang-orang yang dapatkan ridho kedua orang tua. Ayatnya Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Semua ibadah, teman-teman, ada rukhsahnya, keringanannya. Salat nggak bisa berdiri, duduk sah atau tidak? Sah. Nggak bisa duduk, berbaring, boleh atau tidak? Boleh. Wudu, tidak ada air, boleh nggak pakai debu? Boleh. Iya. Puasa, tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan karena safar, karena hamil dan seterusnya. Bolehkah diganti di hari yang lain? Boleh. Zakat bagi yang mampu, yang tidak mampu, bolehkah dia tidak berzakat? Boleh. Tapi ada dua ibadah tidak ada tawar-menawarnya. Satu, syirik, yaitu menyembah selain Allah, tidak boleh. Berarti menyembah Allah tidak boleh ditawar. Dua, birrul walidain, bakti sama orang tua. Bakti sama orang tua tidak boleh ditawar. Maka kalau Anda mau ajaib rezeki Anda, berbaktilah pada orang tua. Ustadz, orang tua saya sudah wafat. 3 caranya. 1, sayangilah orang-orang yang disayangi oleh orang tua Anda dulu. Mungkin dia punya adik, tante kita. Mungkin dia punya kakak, om kita, dan seterusnya. Sayangilah itu. Maka itu sudah masuk birrul walidain. 2, lanjutkan amal solehnya. Dia rajin sedekah setelah subuh. Maka Anda sebagai anak, sedekahlah setelah salat subuh. Teruskan amal soleh dari orang tua. Maka akan dapat keajaiban rezeki itu anak. Yang ketiga, semua yang menjadi amal jariahnya, semua yang menjadi titipannya, jagalah dengan baik. Ada warisan, jangan berantem. Iya. Ada amanah rumah, jangan dipakai maksiat. Dikasih mobil, dulu orang tua yang beli. Sedekahkan, bangunkan masjid, sedekahkan, bangunkan panti asuhan atas namanya. Misal, kalau Anda orang mapan, kalau tidak, pakailah mobil itu untuk kebaikan, pakailah mobil itu untuk ke masjid, maka orang tua kamu akan dapatkan amal jariah. 3 itu yang menjadi birrul walidain bagi orang yang sudah wafat orang tuanya. Paham? 2. Jadi yang pertama tadi, yakin kepada Allah, sang pemberi rezeki. Ini boleh sambil dicatat, ada 7 loh ini. Nanti kalian, Ustaz, saya tadi nomor 5 apa? Saya nggak akan jawab ya. 1, yakin kepada Allah sang pemberi rezeki. Ada 7 keajaiban, 7 hal yang akan datangkan keajaiban rezeki. Saya nggak datangkan, saya nggak dikasih nama judul saya 7 rezeki, enggak. Ini kan judul panitia. Iya, saya cuman memberikannya kepada panitia ketika panitia minta judul. Saya kasihkan ini 7 keajaiban rezeki. Iya. Jadi 1, yakin pada Allah sang pemberi rezeki. 2, berbakti kepada kedua orang tua, dalam kurung meminta ridho orang tua. 3, perhatikan keajaiban rezeki yang lain. Itu yang tadi kita bahas, sifat qanaah. Apa qanaah itu? Merasa cukup dengan apa yang Allah titipkan. Qanaah, itu yang tadi kita bilang, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, yang tadi kita namakan dengan doa pelunas utang. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dari yang haram. Saya tanya teman-teman, bagi kalian orang punya 100 triliun itu kaya, hebat.
Kalau kamu dititipi 100 triliun, belum tentu kamu jadi orang yang bersyukur. Takut kalian kalau dapat 1 triliun aja udah, mohon maaf, udah lupa sholat. Iya. Maka Allah titipkan itu kepada orang yang dianggap mampu. Orang yang dianggap mampu pun belum tentu lulus. Karena kadang-kadang dia nggak lulus di dunia. Dikasih 1 triliun, udah punya 1 triliun, masih korupsi. Anda tahu Riza Halid? Tahu kekayaan dia sekaya apa? Orang yang 3 dekade urusan minyak dalam negeri itu dia yang pegang. Semua PT yang kaya-kaya, yang menjadi tender Pertamina, dia yang punya. Tapi ada kejadian oplosan minyak. Iya. Pertalite, Pertamax, Anda tahu. Iya. Maka betul lah kata Nabi, manusia itu kalau dikasih 1 gunung emas, dia masih butuh gunung yang lain. Padahal 1 gunung emas itu nggak habis-habis. Freeport itu, Masya Allah, 32 tahun diambil, kaya raya mereka yang ngambil. Iya. Cukup? Nggak cukup. Nggak ada cukupnya kalau dunia ini. Maka kalau nggak memasang itu, kamu nggak akan pernah mendapatkan keajaiban dari rezeki yang Allah titip padamu. Ada seorang anak, iya, ada seorang ibu datang ke saya. Dia katakan seperti ini, ya Allah, Ustadz, iya, saya ini punya salah apa, punya dosa apa? Kenapa bu? Kata saya. Kata ibu itu, saya hamil lagi anak ke-7 Ustadz. Saya bilang, Masya Allah, Alhamdulillah bu. Kata ibu itu, ya Allah Ustadz, Allah tuh nggak adil. Saya ini Ustadz capek melahirkan. Kata dia, anak ke-7. Saya katakan istighfar bu. Saya katakan istighfar. Ada teman saya S3 di Saudi. Ketika saya S3 di Sudan, dia di King Saud, beasiswa juga Masya Allah, sama istrinya juga Masya Allah. Berangkat ke sana 14 tahun bu, belum punya anak. Ibu mau mengeluh, anak ke-7. Andai bisa ditukar rezeki ibu dengan rezeki teman saya ini, maka teman saya akan minta, ya Allah, 1 aja anak. Saya nggak butuh S3 ya Allah. Iya. Teman saya itu bilang, saya nggak butuh S3, saya butuh anak. Dan ibu bilang, dosa apa yang saya lakukan? Saya dikasih lagi anak, capek saya hamil Ustaz. Anak ke-7. Saya katakan, Masya Allah. Iya. Itulah orang kalau tidak melihat rezeki itu dari sisi qanaah. Maka rezeki itu kan biasa-biasa aja di hadapan kalian. Tapi coba perbaiki syukur kalian. Qanaah itu di atas syukur teman-teman. Syukur itu sekedar kita mensyukuri nikmat Allah. Tapi qanaah itu akumulasi dari semua syukur kita sampai kita meninggal. Itulah sifat namanya qanaah. Maka doanya Allahumma kfini bihalalika an harami. Kalau kalian mau saya kasih 1 rumus untuk bisa qanaah. Apa 1 rumus qanaah? Gampang. Jangan pernah bandingkan rezekimu dengan orang lain. Pasti kamu qanaah. Kapan kamu tidak qanaah? Ketika selalu yang baju merah bandingkan dengan yang baju hijau. Wah dia suaminya kayak gini. Wah dia suaminya kayak gini. Nggak akan ada ujungnya. Padahal yang suaminya bawa Alphard belum tentu membahagiakan. Dan suaminya cuma naik sepeda belum tentu juga menyusahkan. Banyak yang bahagia di atas sepeda dan banyak yang menderita di atas Alphard. Serius. Apalagi kalau belum lunas. Masya Allah. Qanaah. Apa yang ketiga? Qanaah. Apa qanaah itu Ustaz? Selalu merasa cukup atas pemberian Allah. Gimana cara qanaah Ustaz? Jangan pernah bandingkan rezekimu dengan orang lain.